Jadi di dalam Al-Quran kan disebutkan wa il qala Ibrahimu li abihi azara attakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Memang ulama tafsir berbeda tentang azan. Ada yang mengatakan azan itu memang orang tua Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan bahwa azan itu bukan orang tua kandung Nabi Ibrahim, tapi adalah paman dari Nabi Ibrahim. Itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, kata Syekh Nawawi Banten ketika mensyarahkan kitab Madarijus Sabab, kitab berjanji ini, beliau menyebutkan azan Ibrahim itu anak Tarikh anak Nahor, anak Sayur anak Rabu anak Fadil anak Abir anak Syarif. Jadi Ibrahim bin Tarikh. Jadi orang tuanya Nabi Ibrahim adalah Tarikh. Adapun Azar itu adalah paman dari Nabi Ibrahim. Jadi memang perselisihan pendapat ulama itu memang ada tentang azan. Berarti kalau pengarang kitab ini itu Syekh Nawawi Banten ini mengikuti pendapat bahwa azan itu adalah paman dari Nabi Ibrahim. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan wa il qala Ibrahimu li abihi azan. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Bapaknya diperjelas lagi, nama bapaknya Azar. Attakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau hendak menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Ujar Nabi Ibrahim, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau beserta kaum engkau dalam kesesatan yang nyata. Jadi dalam Al-Quran wa idh qala Ibrahim li abihi azar disebutkan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Disebutkan abihi, bapaknya baru Azar. Menurut ulama yang menyebutkan Azar itu bukan bapaknya, karena memang Azar ini pemaham patung, bukan ulah patung. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Biasanya ini sesuai dengan penafsiran Gus Bahar, begitu juga. Ujar Gus Bahar, kalau memang disebutkan nama di belakang Abi itu ada apa penyebutan? Tentu memperjelas bahwa itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim. Contoh di dalam ayat lain, wa il qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar. Itu tidak disebutkan nama bapak Nabi Yusuf. Il qala Yusufu li abihi. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya. Tidak disebutkan nama bapak Nabi Yusuf. Berarti yang dimaksud memang bapak Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub. Sementara Nabi Ibrahim disebutkan Azar. Ada apa menyebutkan dengan Azar? Ini memperjelas dari kalimat abihi bahwa itu bukan bapak kandung, tapi paman. Contoh kayak kita ketika nakuni abad kawan, mana abadmu? Udin kita. Itu positif, Udin itu bukan abad kandung dari kawan. Mungkin ada abah lengkapnya atau abah tirinya. Tapi kalau kita sahabat mana abadmu? Itu positif, yang dimaksud itu abad kandungnya.
Tapi mau disambat ngarannya biasanya itu bukan bapaknya yang dimaksud. Mana abahnya Udin dia tidak. Nah, itu berarti itu yang dimaksud abahnya itu abah angkatnya atau abah tiri, bukan abah kandung. Tapi kalau disebut abahnya tidak disebut namanya. Mana abahmu? Itu sama. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa azab tukang pahat patung itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi nama bapak Nabi Ibrahim adalah Tarikh. Adapun azab pemahat patung, tukang ulah patung itu adalah paman dari Nabi Ibrahim. Wa huwa rajulun asmaq ay sya'ru lihyatihi fihi sawadun wa bayad. Nabi Ibrahim itu seorang laki-laki yang rambut jenggotnya beruban, fihi sawadun wa bayad, ada yang hitam, ada yang putih. Jadi Nabi Ibrahim itu sosoknya berjenggot, jenggotnya beruban, ada warna hitam, ada yang putih. Nabi Ibrahim alladzi jaa rabbahu bi salamatil qalbi wat qawiyyah, yang mana Nabi Ibrahim datang kepada Tuhannya bi salamatil qalbi wat qawiyyah, dengan hati yang selamat, hati yang bersih dan maksud yang baik. Wa hafidhahu min nari Numrud wa afa, dan Allah memelihara Nabi Ibrahim dari api yang dinyalakan oleh Numrud. Jadi ada yang menyebut Namrud, ada yang menyebut Numrud. Nonnya fathah atau dhammah. Namrud, Numrud. Wa'afa, dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ay Zafarallahu ta'ala an-nara anhu, artinya Allah menolak api dari membakar Nabi Ibrahim. Jadi memang ceritanya Nabi Ibrahim itu ditangkap oleh pasukan Raja Namrud, karena ada yang melihat Nabi Ibrahim ini keluar dari tempat peribadatannya. Ketika Raja Namrud hendak beribadah di kuil atau tempat peribadatannya, rupanya patung-patung sesembahannya habis patahan, badan, punggal-punggal awaknya. Rupanya Nabi Ibrahim tukang tabangi, ketinggal seekor digantung oleh Nabi Ibrahim kapak. Jadi yang lain habis. Jadi Raja Namrud itu memang punya kuil, wadah, kayak kita ini ibadatnya tempat ibadah kita masjid. Namrud punya juga tempat ibadah. Nah, ibadah mereka tempat itu penuh dengan patung. Jadi patungnya itu adalah paling garang. Nabi Ibrahim, goyang Nabi Ibrahim masukinya tempat ibadah Namrud, tabanginya patung-patung sesembahan Namrud, ketinggalan seekor yang paling garang. Kemudian kapak alat penebang Nabi Ibrahim itu diletakkanlah ke patung yang paling garang. Nah, ketika Nabi Ibrahim ditangkap, lalu disidang Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim maulah tercengang menakut. Ujian Nabi Ibrahim, jangan aku dituduh orang paling gagal. Buktinya kapan hadirnya, kepuinya nama nabangi anak buahnya. Ujar Namrud, dia nabangi, nang dihingga-hingga patung, pada mungkin dia bergerak menambang yang lain. Jadi Nabi Ibrahim tahu pada patung, kenapa disembah? Itu pintar Nabi Ibrahim. Karena memang para nabi itu memang
dianugerahkan oleh Allah sifat Allah itu pancerdik Nabi Ibrahim. Tahu mana patong dia Nabi Ibrahim? Kenapa? Ya makin sempat. Cuman kita mau kalah Namrud, akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan kemudian dibakar. Ini pembakaran Nabi Ibrahim ini bukan main dahsyatnya. Sampai-sampai ketika api sudah terkobar menyala, jangankan hendak menimbai Nabi Ibrahim, kepala api itu yang ringan. Saking api itu besar sekali, gak ada yang kepala. Akhirnya cara lain Nabi Ibrahim ditimbai melewati apa bahasa ketapel, kayak model dia sesuatu yang beper, hendak aja timbai gitu tuh, kayak model ketapel. Akhirnya Nabi Ibrahim pun termasuklah ke dalam api yang berkobar. Tapi ya Allah, ya narukuni badau wassalaman ala Ibrahim. Api itu pun menjadi dingin. Jangankan terbakar Nabi Ibrahim, satu helai rambut pun tidak ada yang hangus. Karena memang yang berlaku Allah Ta'ala ya narukuni badau, api dingin. Dinginlah api, sehingga Nabi Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah dari kobar api yang dinyalakan oleh Namrud. Wa hikmatu ru'yatihi li Ibrahim ma'a kaunihi musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur wa fi hadhihi as-sama' wuqu'u halatin sabi'atin lahu bis-sanati as-sabi'ah. Hikmah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Ketika itu Nabi Ibrahim dalam keadaan menyandarkan punggung ke Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat, itu di langit ketujuh. Nabi kita berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika itu sedang menyandarkan punggung. Kita bersandar tempat masjid itulah bersandar. Jadi Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Jadi hikmahnya wuqu'u halatin sabi'atin lahu bis-salatis sabi'ah, yaitu hikmahnya ada suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi bagi Nabi di tahun yang ketujuh Hijriah. Dan keadaan itu yang mirip dengan keadaan ketika Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim yang ketika itu sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Wa huwa anna nabiyyana wasala ila al-baitil harami fi tilka as-sanah wa dakhala huwa wa ashabuhu fihi li umratil qada wa aqama sya'aira Ibrahim wa ahya sunnatahu allati kanatil jahiliyatu amatatha. Jadi bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasala ila baitil haram fi tilka sanah. Nabi dari Madinah sampai pergi ke Mekah, Masjidil Haram, pada tahun yang ketujuh. Wa dakhala huwa wa ashabuhu fi. Nabi masuk ke Mekah, ke Baitul Haram bersama sahabat-sahabat Nabi li umratil qada, untuk mengqadha umrah. Yang ceritanya dulu tahun yang ke-6 Hijriah, Nabi kurang lebih 1.500 orang membawa rombongan dari Madinah ke Mekah, hendak umrah. Tujuan Nabi hendak umrah. Ketika Nabi
hendak umroh ketika itu Nabi tanpa membawa peralatan senjata. Artinya memang tujuan ke Mekah hendak umroh, tidak ada tujuan lain. Jadi tidak ada membawa parang, bawa tombak, bawa panah segala macam, tidak ada. Rupanya ketika sampai di Hudaybiyah dicegat oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Maka dihalangilah Nabi. Mereka bertanya dengan Nabi, apa maksud tujuan datang kemari? Membawa banyak orang. Ujian Nabi tidak menjawab ketika itu, tapi Nabi kirim Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman untuk menyampaikan maksud tujuan Nabi. Kirim langsung ke Mekah menemui pembesar-pembesar kafir Quraisy. Yang mana tujuan Nabi hendak umroh, tidak ada yang lain. Rupanya punya cerita Sayyidina Utsman pun ditangkap oleh kafir Quraisy. Bahkan diisukan Sayyidina Utsman dibunuh. Nah ketika itu para sahabat yang jumlahnya kurang lebih 1.500 bagaimana nih? Kita ini sudah parah Masjidil Haram Makkah. Hendak mengundur publik jauh, hendak masuk dicegat. Salah-salah kita akan diperangi. Maka ketika itu Nabi pun berbaiat dengan para sahabat. Para sahabat berbaiat dengan Nabi. Maka baiat itu adalah baiatul ridwan, berjanji. Janjinya apa? Pokoknya kayak apapun, bagaimanapun, dalam kondisi apapun, kita tidak boleh berpecah, kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh masing-masing, kita tetap bersatu ya nanti. Kalau seandainya kita diperangi, ngarannya diperangi, kita lawan. Meskipun yang memerangi komplit dengan peralatan senjata, sementara kita ada satu pun senjata, kita lawan, mundur selangkah pun kada. Akhirnya 1.500 orang itu berbaiat, kada akan mundur sampai mati meskipun diserang. Itu namanya baiat ridwan. Rupanya janji baiat para sahabat ini diketahui oleh orang Quraisy takutan. Bahaya juga nih orang Islam. Walaupun tidak ada senjata, tapi sudah kalimat jihad itu berkobar. Bukunya pakai Maryam, orang menghadapinya kada pakai apa-apa, sanggup mati. Orang Islam kalau sudah jihad, dan tujuannya mati syahid, itu udah tahu apa-apa. Rasa-rasanya memandang parang orang yang berkilah, wah apa saya itu, karena tujuannya ada mati syahid. Orang kafir Quraisy kembali takutan. Akhirnya sahabat Utsman yang ditangkap dikembalikan ke Nabi. Lalu mereka mengadakan baiat janji. Di antara janjinya Nabi tidak boleh masuk ke Mekah, tapi menghadap tahun depan boleh. Kemudian di antaranya lagi janji antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy 10 tahun tidak boleh berperang. Nah, pada tahun yang ke-6, tahun yang ke-7, ketika mula-mula muncul bulan 1 Zulqa'dah, Nabi pun berangkat dari Madinah ke Mekah. Tujuannya untuk mengqadha umrah yang kada jadi. Nah, ketika Nabi dengan para sahabat pergi tahun yang ke-7 itu, Nabi menyuruh para sahabat untuk membawa senjata lengkap peralatan perang. Tujuannya memang bukan untuk berperang, untuk umrah, cuma jaga-jaga. Karena tahun kemarin kita sudah tidak diserang perang, dan tahun ini kita siap-siap. Kalau diserang perang nyaman lagi. Akhirnya para sahabat pun berangkat dengan komplit peralatan senjata. Nah, ketika sampai mendekati Mekah, datanglah para pemuda-pemuda kafir Quraisy heran. Kenapa nih pasukan Nabi Muhammad ini datang? Kayaknya tidak berperang, peralatan komplit. Maka kata para pemuda-pemuda kafir Quraisy, wahai Muhammad, ya Muhammad aja bang, wahai Muhammad,
kami belum pernah melihat, kami belum pernah tahu, kami belum pernah melihat, baik sejak engkau kecil sampai dewasa engkau khianat, kami belum pernah melihat. Ujar Nabi Muhammad, tidak ada pernah Nabi khianat. Terus kenapa datang ke Mekah hendak menyerang kami? Ujar Nabi, kami bukan hendak menyerang, kami bawa senjata jaga-jaga. Kami tujuannya ke Mekah umroh. Adapun senjata jaga-jaga, mana tahu hubunganmu yang khianat. Kalau seandainya hubunganmu yang khianat, hendak nyerang kami siap. Nah itu. Lagi pula Nabi ketika kami masuk ke tanah haram, senjata tinggal di luar. Jadi senjata tinggal di luar, kendaraan tinggal di luar. Ada para sahabat yang menunggu. Nabi masuk ke Mekah, tawaf, pokoknya mengerjakan umrah sa'i semuanya. Setelah selesai, para sahabat yang menjaga pedang, menjaga kendaraan, onta, segala kuda tadi, mereka pulang masuk mengerjakan umrah. Jadi ceritanya ketika Nabi masuk ke Mekah untuk mengerjakan umrah, itu orang-orang kafir Quraisy itu tuh keluar. Jadi Nabi masuk, mereka keluar. Mereka keluar naik ke atas bukit mengintai kaum muslimin yang sedang melaksanakan umrah di Mekah. Nabi tawaf, Nabi sa'i, Nabi tahallul dan lain-lainnya. Jadi mereka keluar tidak mau melihat Nabi dan kaum muslimin itu tawaf di Ka'bah karena kebencian mereka. Namun di dalam hati kecil mereka sebenarnya mereka kepengen masuk Islam. Cuma karena mereka kadang-kadang sopan, karena tertekan oleh atasan juga. Padahal dalam hati kecil mereka hendak masuk Islam. Kenapa? Karena ketika itu mereka melihat kaum muslimin kompak, tawaf mereka, bertalbiyah mereka. Kada pandang bulu, artinya rata. Tidak ada namanya raja, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin sama. Jadi orang kafir Quraisy sebagian mereka sebenarnya kepingin masuk Islam, indah itu Islam, sama, tidak ada membeda-bedakan kasta. Jadi Nabi di tahun yang ke-7 umrah atau tawaf di Ka'bah. Jadi persamaannya dengan Nabi Ibrahim. Di langit yang ke-7 Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggung di Baitul Ma'mur. Jadi di tahun yang ke-7 Nabi akan tawaf di Ka'bah. Itu persamaannya. Wa aqama sya'aira Ibrahim wa ahya sunnatahu allati kanatil jahiliyatu amatatha. Kemudian juga Nabi akan menegakkan syariat-syariat Nabi Ibrahim dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Ibrahim, peninggalan-peninggalan Nabi Ibrahim yang ada di Mekah, yang mana di masa jahiliyah sunnah-sunnah Nabi Ibrahim itu ditinggalkan atau dimatikan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi di masa jahiliyah itu peninggalan sunnah-sunnah Nabi Ibrahim mereka matikan. Arti mereka matikan atau tidak dikerjakan lagi. Maka Nabi kembali menghidupkan, maksud menghidupkan itu mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Ibrahim. Karena di masa jahiliyah sunnah-sunnah Nabi Ibrahim itu ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Semuanya mereka melaksanakan peninggalan atau sunnah-sunnah Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Di antaranya berhaji. Orang kafir Quraisy pada masa jahiliyah mereka berhaji juga, mereka tawaf juga, mereka sa'i juga, cuma beda juga. Mereka kurban juga, cuma kurbannya beda. Ini
korban semata-mata karena Allah, dagingnya dimakan, dibagi-bagi fakir miskin. Ada orang kafir Quraisy ketika itu mereka berkorban. Nah, korban mereka itu untuk patung-patung sesembahan. Bahkan ada binatang-binatang ternak seperti unta-unta yang memang bagus-bagus, kadang-kadang ditandai di telinganya, ditatak sedikit, kadang macam-macam diulah tanda. Nah, jadi unta-unta itu diserahkan kepada patung-patung, dan unta itu dibiarkan berkeliaran sampai mati. Mereka mengharamkan memakan dagingnya karena unta itu diserahkan kepada patung sesembahan. Mereka korban juga, cuma sudah menyalah dengan korban yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga sa'i, dari sofa marwah ke sofa. Orang-orang jahiliyah pada masa itu sa'i juga ya. Cuman mereka di bukit sofa ada patung, di bukit marwah ada patung. Di sofa ini patung, bentuk patung laki-laki, di marwah patung bentuk perempuan. Mereka sa'i bulan-bulan. Tapi ketika di marwah mereka pegang patung. Sampai ke marwah, jepai patung bulan ke sofa, jepai patung bulan, jepai patung. Jadi mereka sa'i itu tuh patung namanya. Di marwah ada patung, di bukit sofa ada patung, di jepai patung juga, bulan jepai patung juga. Jadi ketika penaklukan kota Mekah, patung-patung itu dihancurkan oleh para sahabat yang disuruh oleh Nabi. Jadi Nabi kita umroh di tahun yang ke-7 di tanah haram Mekah. Nabi kita menghidupkan syariat Nabi Ibrahim, sunnah Nabi Ibrahim yang mana dahulu ditinggalkan, dimatikan oleh orang-orang jahiliyah. Wa minal hikmati inasuhu bil ubuwati saniyah 'inda dukhulihi ila al-hadratil 'aliyyah kama unisa bil ubuwatil ula 'inda dukhulihi fil 'awalimil 'uluwiyyah. Kemudian hikmah, termasuk hikmah lagi pertemuan atau Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7 itu adalah menghibur Nabi dengan berjumpaan bapak yang kedua. Jadi menghibur Nabi dengan hubungan bapak yang kedua ketika Nabi memasuki ke hadirat keagungan. Sebagaimana di awal-awal Nabi juga dihibur dengan hubungan bapak yang pertama ketika Nabi memasuki alam keagungan. Artinya maksudnya ini, ketika Nabi diisrakan, nah hendak mulai naik ke langit yang pertama. Di langit yang pertama Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam, karena memang Nabi Adam itu bapak sekalian makhluk. Maksudnya bapak sekalian manusia, bukan makhluk ya. Jadi Nabi Adam itu adalah bapak semua manusia, termasuklah hubungan bapak Nabi kita dengan Nabi Adam. Jadi di langit pertama Nabi berjumpa dengan Nabi Adam, ini menghibur Nabi. Kemudian ketika di penghujung langit ke-7, di langit ke-7 terus naik ke berikutnya, ditutup dengan bapak yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini juga disebut dengan bapak para nabi, karena baik Islam, baik Yahudi, baik Nasrani itu mengakui Nabi Ibrahim. Karena pecahannya dari Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12. Nah, 12 itu diantaranya ada Nabi Yusuf,
ada Bunyamin, ada Lawi ngarannya, ada Samon, ada lagi ngarannya Yahuda. Dari Yahuda ini turun-temurun akhirnya jadi Yahudi. Jadi semuanya Yahudi, Nasrani mengakui Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu bapak para nabi itu. Jadi Nabi di awal di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ini untuk menghibur Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di langit pertama Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Jadi hendak selanjutnya berikutnya naik ke alam keagungan. Awalnya jumpa Nabi Adam. Kemudian di langit ketujuh, kemudian naik berikutnya ke hadirat keagungan. Penutupnya berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Summa inna manzilatahu sallallahu alaihi wasallam arfa'u min manzilati Ibrahim. Kemudian kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi dari kedudukan Nabi Ibrahim. Falidzalika irtafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min tilkas samai ila arfa'il manazil. Dari karena itulah maka Nabi pun dinaikkan lagi hingga dari langit ketujuh, kemudian Nabi terus dinaikkan hingga ke tempat yang paling tinggi. Jadi dari langit ketujuh Nabi dinaikkan lagi hingga ke tempat yang tertinggi. Makanya Nabi kita derajat kedudukannya lebih tinggi dari Nabi Ibrahim. Kama qala al-musannifun, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang. Summa su'ida sallallahu alaihi wasallam bil mirqati tsaminati ila al-kursi alladhi huwa min lu'lu'atin bayda'a wal muradu bi qawlihi ila sidratil muntaha ay ila a'ali ghusuliha fil qurqi tsamin al-musamma bil kursi. Kemudian Nabi dinaikkan lagi melalui tangga yang ke-8. Naiknya kemana? Ke kursi. Nah, kursi di sini ujar musannif alladzi huwa min lu'lu'atin baydah. Kursi ini satu makhluk yang terbuat dari mutiara berwarna putih. Inilah yang dimaksud oleh musannif ila sidratil muntaha. Jadi sidratul muntaha, maksud sidratul muntaha itu ila a'ali usuliha, ke dahan-dahan tertinggi dari sidratul muntaha. Fil qur'is sahir, di tingkat tertinggi langit yang ke-8. Di langit yang ke-8 tingkat tertingginya adalah dahan-dahan dari sidratul muntaha al-musamma bil kursi, yang disebut atau dinamakan dengan kursi. Jadi kursi itu tempat tertinggi di langit ke-8 ya. Wa hadza ghayatu irtifa'ihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah puncak ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya syajaratun nabaq. Sidratul muntaha itu adalah syajaratun nabaq. Syajaratun nabaq itu artinya pohon bidara. Wa yantahi ilmul khalaiqi indaha, dan ilmu pengetahuan makhluk cukup sampai di situ. Putus itu alam makhluk sampai di situ. Tidak lagi melewati berikutnya. Jadi sidratul muntaha, penghujungnya kursi, disitulah alam makhluk putus sampainya. Tapi Nabi summa rufi'a ila mirqatit tasik. Kemudian Nabi pun dinaikkan lagi ke anak tangga yang ke-9. Wa qila bila mirqat,
Ada yang mengatakan itu kada payah pakai anak tangga lagi, buah-buah dan roh. Jadi Nabi dinaikkan lagi ke tangga yang ke-9. Ada yang mengatakan kada perlu pakai anak tangga lagi. Ini tingkat yang ke-9 itu al-aqrab, tempat yang terdekat. Ila an sa'ida bi makanin 'alim yusamma bi mustawa, hingga sampailah Nabi naik ke tempat tertinggi yang disebut mustawa. Jadi Sidratul Muntaha itu batas ilmu pengetahuan makhluk baik malaikat. Kemudian mustawa rab berikutnya itu ada lagi itu. Sudah putus dan ilmu alam makhluknya. Tapi Nabi terus meleset lanjut ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan hadirin oleh insyaallah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma waffiqna fid din wa 'allimna at-tawfiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.